Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatannya. Kita kemarin membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948 sampai 1965. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi. Di antaranya adalah faktor ideologi, faktor kepentingan atau vested interest, dan sistem pemerintahan. Semuanya menjadi pemicu adanya upaya melakukan perubahan-perubahan yang radikal. Pertama dalam persoalan ideologi atau ingin mengganti pasangan negara kita Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang kedua, berbagai kepentingan dari partai-partai, dari kelompok-kelompok tertentu yang juga mempunyai potensi konflik di dalam bangsa ini. Yang terakhir adalah persoalan sistem pemerintahan. Nah teman-teman, bangsa kita ini baru saja merdeka 1945. Kita memproklamirkan sebagai bangsa merdeka. Dan dalam waktu yang sangat pendek juga sudah ada upaya-upaya bagaimana mengubah sistem yang sudah disepakati secara nasional pada waktu itu. Bangsa kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Ternyata ini tidak memuaskan berbagai kelompok. Ada upaya-upaya yang ingin menggantikan itu dengan sistem yang lain, dengan filsafat yang lain, dengan ideologi yang lain. Nah, kemarin saya sudah sampaikan hal yang pertama yang menjadi penyebab munculnya gagasan untuk adanya disintegrasi adalah persoalan ideologi. Bangsa ini tumbuh bukan dari sungai yang kecil, bukan dari satu sungai, dari berbagai sungai yang ada. Sungai-sungai ini ada yang bersifat ideologis. Ideologi apa yang ada? Ada gerakan keagamaan, ada gerakan nasionalisme, ada gerakan yang bersifat ideologi. Nah, ideologi yang ada, yang sempat menjadi penyebab munculnya disintegrasi, satu komunisme, dua agama. Dalam komunisme, bagaimana sekelompok orang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara dirubah dengan komunisme. Satu lagi dengan agama atau khilafah di sini. Seorang ahli ideologi mengatakan begini: sebuah ideologi yang mampu bertahan dalam waktu 20 tahun, maka kemungkinan besar ideologi itu akan tetap hidup dan kemudian menjadi laten. Dalam bahasa lain, tidak ada tapi ada. Dan dalam bahasa nasional kita itu disebut sebagai bahaya laten. Maka di sini adalah bahaya, istilahnya bahaya laten komunisme adalah bahaya laten juga bersifat agama. Teman-teman, kita lihat ada beberapa hal yang terjadi yang sekarang kita fokus pada. Pertama, pemberontakan tulisannya jelek. Madiun 1948.
Yang kedua, pemberontakan PII. Yang ketiga, G30 SPKI. Ini fase-fase yang menarik. Fase-fase yang menarik untuk digaji. Maka karena pembahasan kalau secara ini tidak akan menggali lebih banyak lagi, saya akan melakukan penugasan. Satu, untuk pemerintahan Madiun, teman-teman akan berkenalan dengan tokoh-tokoh Amir Sarifudin, akan berkenalan dengan Tan Malaka, akan berkenalan dengan Musuh. Ini tokoh-tokoh sentralnya. Bagaimana kejadiannya nanti merupakan salah satu penugasan yang harus dilakukan oleh teman-teman di Google, di buku, cari informasi mengenai orang-orang tersebut. Dengan kata lain, saya lebih cenderungnya rumusan yang harus dipenuhi untuk penugasan ini adalah 5W 1H. Pemberontakan Madiun, pemberontakan DITI. Di sini ada Sekar Maji Marizal, Kartosuryo. Seperti apa beliau? Di sini juga akan berkenalan dengan orang-orang namanya Aidit, Nyoto, Semaun, ya. Nah, makanya dalam tugas 1 nanti kita akan bagi kelompok kelas ini. Yang tugas 1, pemberontakan Madiun 1948, maka rumusannya tetap kamu harus mencari what, why, who, when, where, how. Pemberontakan Madiun, what? Apa sih pemberontakan Madiun itu? Cek. Yang kedua, why? Kenapa harus terjadi? Apa penyebabnya? Why? Who, siapa pelakunya? Pelakunya di sini ya sudah saya sebut tadi, ada tokoh-tokoh seperti ada Tan Malaka nanti di sininya sebagai apa perannya. Kemudian ada juga yang namanya Musuh, ada juga Amir Sarifudin. Perannya seperti apa? Kejadiannya seperti apa? When, kapan? Dan tanggal berapa? Gejalanya seperti apa? Barangnya kapan? Where, di mana? Kalau berisi Madiun, Madiunnya di mana? Where? Lalu how? Bagaimana proses kejadiannya terjadi seperti apa? How? Di rumusan 5W1H ini harus terpenuhi dalam tugas ini. Teman-teman harus nyari what-nya jawab, why-nya jawab, who-nya jawab, when-nya jawab, why-nya jawab, how-nya jawab. Begitu pun yang punya tugas tentang pemberontakan DITI. What-nya apa? What. Kemudian why-nya, who-nya, when-nya, where-nya, how. Gali. Secara individual, secara kelompok, ini gali. Saya berharap semua teman-teman bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, termasuk dalam G30 SPKI. Cari semua. Anak muda, para pelajar, generasi muda harus tahu tentang ini. Bagaimana perjalanan bangsa ini, bagaimana luka-luka bangsa ini, bagaimana sakit bangsa ini, bagaimana pertarungan bangsa ini, pertarungan dari dalam, saling hantam, saling curiga, dan kenapa bangsa kita sekarang ini masih bisa berdiri tegak, belajar pada sejarah. Historia vitae magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Maka di sini teman-teman, apa yang sudah terjadi pada tahun 48, apa yang sudah terjadi tahun ketika DITI, apa yang sudah terjadi pada tahun 45, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kenapa? Kita sudah belajar bersama tentang sejarah kejadian-kejadian tersebut, dan kita mendapatkan pelajaran yang penting di dalamnya. Selamat melaksanakan tugas.
cari, gali sebanyak-banyaknya informasi. Nanti minggu depan kita presentasikan, kita diskusi, dan kita sepakati bersama bahwa saya ingin sampaikan, saya bukan klaim kebenaran. Apa yang saya sampaikan belum tentu merupakan kebenaran. Kita bisa diskusikan, kita bisa bicarakan, kita bisa pertanyakan. Oh salah, si Bapak salah, cari. Tidak ada klaim kebenaran. Kemudian harus ada yang teman-teman harus punya dalam pikiran saudara adalah ragu-ragu. Ragu-ragu, meragukan sesuatu itu adalah cikal bakal munculnya pengetahuan baru. Keraguan-keraguan inilah yang membutuhkan jawaban. Ketika ragu dengan apa yang saya sampaikan, kamu cari jawabannya, kamu gali semua, sehingga kita mampu menjawab keraguan-keraguan yang ada. Karena apa? Karena di dalam pertemuan ini kita tidak bisa tentang klaim kebenaran. Cari, dan cari. Saya yakin kita bisa lakukan itu. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.